Shalom, tetap optimis di dalam Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus. Hari ini kita akan merenungkan saudara, yaitu di hari terakhir, hari Jumat ini, yaitu bicara tentang betapa hebatnya jadi anak Tuhan. Nah, ini penting sekali, karena esok hari kita akan masuk ibadah Sabat Shalom. Saudara akan diberkati lewat pujian penyembahan dan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Di hari ini kami mau merenungkan isi hati Tuhan, sehingga kami sadar persis Tuhan, bahwa hanya firman Tuhan yang memberikan jawaban dalam setiap kehidupan kami. Bicaralah bagi setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, Galatia 4 ayat 6 sampai dengan yang ke-7, saudara, firman Tuhan berkata demikian. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Di dalam Yohanes dikatakan bahwa memang kamu bukan hamba, tapi kamu sahabat. Itu konteks Yohanes pasal yang ke-15. Tapi dalam Galatia pasal yang ke-4, roh Allah, rohnya besar, diberikan kepadamu sehingga engkau bisa menyebut ya Aba dan Bapa. Artinya, saudara, kita tidak akan pernah mampu berkata Yesus itu Allah dan Bapa itu secara pribadi dalam hidup kita kalau roh Allah tidak tinggal dalam hati kita. Jadi roh Allah dulu tinggal dalam hati kita sehingga kita mampu berkata ya Aba ya Bapa. Maka engkau tidak disebut lagi sebagai seorang hamba, tapi seorang anak. Maka seorang anak itu bonusnya itu tadi yang saya katakan, yaitu betapa luar biasanya sebagai seorang anak. Yang pertama, anak tahu apa yang Bapak inginkan. Wah, hebat sekali. Sehingga kita sebagai seorang anak, kita diemong, diperhatikan, dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Bapak kita. Sehingga begitu proteknya apik bagi saudara dan saya. Yang kedua, kita itu bukan hanya diperhatikan dalam segala hal. Pastinya kita dibuat Tuhan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Karena tidak mungkin saudara, engkau sebagai anak Tuhan dibuat jadi batu sandungan buat orang lain. Justru hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang supaya Bapamu dipermuliakan. Nah, ini penting. Dan yang ketiga, kalimatnya adalah engkau menjadi ahli warisnya dia. Apa itu ahli warisnya dia? Dipercayakanlah Injil kepada engkau. Maka engkau bisa bersaksi dimanapun tentang kebesaran Injil, kekuatan Injil itu kepada banyak orang. Dan ahli waris itu, engkau diberikan ahli waris kingdom of God. Bahwa kehidupanmu di akhir adalah kerajaan Allah. Betapa indahnya menjadi anak Tuhan itu. Sehingga banyak hal yang engkau bisa dapatkan dalam hidupmu. Dan saya mau sampaikan bagi kita semua, engkau tidak akan pernah menyesal ikut Tuhan. Ketika engkau menjadi anak Tuhan, bukan karena kamu, bukan karena kekuatanmu, tapi oleh karena anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan tidak bisa diminta, tapi di-give oleh Tuhan secara gratis. Tapi tidak murahan, karena tidak semua orang diberikan. Hanya untuk saudara dan saya sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, saya terlalu ingatkan terus, tetap ikut terus daily devotion ini. Dan tentunya saudara pasti akan bertumbuh dalam Tuhan. Dan firman Tuhan esok hari dalam Sabat Shalom pun lewat pujian penyembahan engkau pasti diberkati Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Diberkatilah setiap kami masing-masing. Dan kami tahu Tuhan, bahwa kami anak-anak-Mu Tuhan, menjadi anak-Mu yang luar biasa, yang menerima ahli waris kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hidup kami. Di awal weekend ini kami akan menikmati bersama dengan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sudah tetap optimis, jaga kesehatan. Ingat selalu, walaupun Tuhan tidak terlihat, tapi Dia selalu hadir dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.